Rini, Yusuf, tadi Mama sudah masak sup ayam. Nanti kalian makan ya. Mama Salma datang dengan dandanan yang sudah rapi. Mama mau kemana? Tanyaku. Mau ke rumah Aki. Mau nginap di sana, tutur wanita itu dengan senyum yang ramah. Kok nginap di rumah Aki? Kenapa? Yusuf bertanya. Sengaja. Mama dan ayah tidak ingin mengganggu bulan madu kedua putra-putri kami ini, ujar Mama seraya mengusap pipiku lembut. Aku dibikin malu dibuatnya. Mama bisa aja. Lagian gak bakalan ganggu kok. Kan beda kamar. Emang beda, tapi ya sudahlah. Pokoknya Mama sama ayah mau ke rumah Aki. Sekalian mau ke rumah Abah Agung juga. Mau kasih tahu dia kalau kita akan punya cucu. Iya kan ya? Mama mencari dukungan pada suaminya. Iya dong, mau pamer kita, ujar ayah dari dalam. Tidak berapa lama mereka pun pergi menuju rumah Aki Sanib. Dasar mereka, dengan alasan tidak ingin mengganggu bulan madu kedua kami, mereka sampai pergi ke rumah orang tuanya. Padahal hari sudah mulai gelap. Azan maghrib pun sudah terdengar diserukan dari masjid. Kita sholat dulu ya, nanti setelahnya kita makan. Aku mengangguk mengiyakan ajakan Yusuf. Makan malam kali ini begitu sempurna menurutku. Yang biasanya aku sendiri, kini sudah ada temannya lagi, pria itu. Selalu bisa membuatku beruntung, bisa menjadi istrinya. Bagaimana tidak, dari awal makan, dia terus menyuapiku sampai ke suapan terakhir. Alhamdulillah, aku diperlakukan seperti ratu olehnya. Aku akan menembus hari-harimu tanpa aku. Melakukan apa yang telah aku lewatkan sebagai suami, ucapnya. Kala aku memprotes tindakan dia yang menurutku berlebihan. Malam semakin larut, tapi entah kenapa mataku seakan tidak memiliki rasa kantuk. Aku masih setia di depan TV menyaksikan sinetron yang menjadi favorit di kalangan masyarakat saat ini. Ini mungkin karena tadi sore aku sempat tidur dan sekarang jadi tidak bisa tidur. Kamu belum ngantuk, Rin? Tanya Yusuf. Belum, A. Kamu sudah ngantuk emang? Aku balik bertanya. Belum sih, tapi apa? Tanyaku lagi. Masa kamu gak ngerti sih, Rin? Kita kan sudah sebulan gak ketemu. Aku memicingkan mata melihat ke arahnya. Jujur, melihat wajah memelas Yusuf, rasanya aku ingin tertawa terbahak. Namun aku tahan, sampai dia akhirnya akan mengatakan apa yang dia inginkan. Aku gak paham, A. Aku mengambil remote TV, mengganti channel ke siaran yang lain. Ya ampun, Rin, masa aku harus jelasin? Jelasin aja, orang aku beneran gak ngerti juga. Aku kangen, Rin. Sama, aku juga. Sini, aku peluk. Aku merentangkan tangan, memberikan celah untuk dia masuk ke dalam pelukanku. Namun, bukan pelukan yang aku dapatkan. Yusuf mengangkat tubuhku dan membawanya ke dalam kamar, membaringkanku secara perlahan. Kamu pikir aku ini bodoh yang bisa dikerjain sama istri? Aku tahu kalau kamu tengah mengerjaiku, sayang, ujarnya dengan menaik turun alis. Selanjutnya, dia melakukan apa yang seharusnya kami lakukan sebagai sepasang suami istri. Bulan madu kedua setelah berpisah 1 bulan lamanya. Bukan yang itu. Yang mana, Rin? Pinggirnya lagi. Kaki Yusuf mulai berpindah pada dahan yang lebih kecil. Tangannya berpegangan erat pada pohon mangga dengan ukuran sedang. Keinginan untuk ngemil buah mangga suka tidak kenal waktu. Seperti saat ini, Yusuf harus rela manjat pohon di malam hari demi memuaskan keinginanku. Dengan bantuan senter, aku menemani Yusuf
untuk mendapatkan buah mangga yang aku inginkan. Ini, Rin, tanyanya dengan kaki gemetar. Iya itu, udah ya, aku turun nih. Dari bawah aku mengangguk dengan menggigit bibir bawah. Setelah buah mangga di tangan, aku langsung mencucinya di air keran yang berada di samping rumah. Kemudian aku menggigit buah mangga yang dalamnya sudah menguning itu. Enak, tanya Yusuf. Aku mengangguk seraya bergumam. Lain kali jangan makan buah yang belum matang, tidak baik. Apalagi malam-malam begini. Aku tidak mengindahkan ucapan Yusuf. Lebih memilih masuk ke dalam rumah dengan terus menggerogoti mangga yang aku pegang. Yusuf menggelengkan kepala, melihat tingkahku yang selalu menginginkan sesuatu yang tidak pernah aku lakukan sebelumnya. Aduh, baru juga rehat. Setelah olahraga malam malah disuruh manjat. Ya, gemetar juga ini kaki, ujar suamiku itu. Aku hanya tersenyum ke arahnya yang juga tersenyum padaku. Kemudian ia mengambil remote dan menyalakannya TV. Yusuf duduk di sofa dengan mata fokus pada TV. Begitupun juga diriku yang memilih tidur di bangkuan suamiku. Sejak kepulangannya tadi pagi, aku selalu ingin terus bersamanya. Tidak ingin kehilangan dia, meski hanya untuk beberapa saat. Ponsel milikku bergetar. Ada sebuah pesan yang masuk. Siapa yang mengirimkan pesan? Tanya Yusuf. Santi. Dia mengirimkan video tapi belum bisa terbuka, kataku seraya duduk. Coba aku lihat. Yusuf mengambil ponsel dari tanganku. Entah apa yang dikirimkan Santi padaku. Tapi jika melihat tulisan di bawahnya, video itu berhubungan dengan Abah. Kelakuan Abah Agung. Ada sedikit rasa risau dalam hatiku. Takut jika ternyata dalam video itu Abah melakukan hal yang tidak terpuji. Akan tetapi tidak mungkin. Abah pria yang baik. Ini, lihat, seru Yusuf saat video sudah bisa diputar. Benar saja, itu adalah video Abah yang sedang berada di pelabuhan. Dengan semangat yang begitu membara, ia berucap tanpa jeda. Abah bahkan sampai berdiri di atas bale-bale dan disaksikan oleh semua orang yang akan pergi melaut. Masya Allah, Abah, ucap Yusuf menggelengkan kepala. Besarkan suaranya, A. Yusuf pun menekan tombol di samping ponsel untuk menambah volume suara. Pengumuman, dengarkan semuanya. Dengan melambaikan tangan ke atas, Abah berkata dengan begitu lantang. Aku masih fokus untuk mendengarkan apa yang Abah sampaikan. Dikarenakan hari ini saya sedang berbahagia atas kepulangan menantu saya, juga atas adanya kabar jika sebentar lagi saya akan menjadi seorang kakek. Jadi, khusus malam ini, semua nelayan yang memakai perahu saya bebaskan dari setoran harian. Semua ikan yang kalian dapatkan dari hasil melaut malam ini, semuanya untuk kalian. Tidak perlu kalian menyetorkan hasil tangkapan pada saya. Aku bersedekah pada kalian. Aku menutup mulut dengan rasa haru. Sebahagia itu Abah saat mengetahui kehamilanku. Bahkan ia sampai mensedekahkan penghasilan yang selama ini jadi sumber keuangannya. Yusuf menyimpan ponselku ke meja. Ia juga mematikan TV dan menuntunku untuk segera tidur karena malam yang semakin larut. 1 bulan menunggu kedatangan suamiku seperti 1000 tahun lamanya. Sungguh membuatku lelah dan hampir putus asa. Namun, akhirnya Tuhan memperlihatkan kekuasaannya. Ia mengembalikan suamiku pada waktu yang begitu tepat. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana hidupku jika Yusuf tidak kembali. Anakku pasti akan bertanya tentang ayahnya.
di mana, kemana, dan siapa. Sekarang aku tidak perlu risau. Dia sudah di sini menemaniku seperti malam-malam sebelumnya. Tidurin, jangan senyum-senyum terus. Aku menutup wajah, malu karena ketahuan tengah memperhatikan dia yang memejamkan mata. Dasar nakal. Yusuf melayangkan kecupan di keningku. Kemudian hal yang sama pun dia lakukan di perutku. Bersambung.